Halo. Selamat pagi, siang, dan malam Miss Anita dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 ingin membahas hasil diskusi kami, yaitu mengidentifikasi padanan kata dalam artikel yang berjudul Cloud, Sold, Float, In and Out of Our Life, menggunakan teknik penerjemahan yang sudah Miss Anita ajarkan. Saya Mendeku Sumening Ayu dengan NIM P01 2031. Saya Marcella dengan NIM B01200032. Saya Anissa Utami dengan NIM V01200010. Yang pertama kami temukan yaitu pada kata sirkular ekonomi, di mana dalam bahasa Indonesia berarti ekonomi sirkular. Maka dari itu kami menggunakan teknik EE atau Established Equivalent dikarenakan kata tersebut sudah lazim adanya di Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan sebagian masyarakat Indonesia belum tahu apa itu ekonomi sirkular. Jadi kami juga menggunakan teknik description di mana yang berarti sebuah alternatif untuk ekonomi linear tradisional yang menjaga agar sumber daya dapat dipakai selama mungkin dengan menggali nilai maksimum dari pengguna. Kemudian kami juga menemukan pada kata zero waste firm. Kami juga menggunakan teknik pure borrowing, karena dalam bahasa Indonesia tidak ada padanan yang pas. Kami juga menggunakan teknik description yang berguna untuk menjelaskan secara rinci bahwa zero waste firm berarti perusahaan tanpa limbah. Kemudian yang ketiga ialah pada kata money of voucher. Kami menggunakan teknik pure borrowing karena kami tidak menemukan padanan yang pas dalam bahasa Indonesia. Kami juga menggunakan teknik description karena apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata tersebut memiliki arti yang ambigu. Maka kami menuliskan bahwa money of voucher ialah sebuah voucher yang digunakan untuk mendapatkan potongan harga. Kata selanjutnya ialah IKEA. IKEA itu sendiri merupakan sebuah nama perusahaan asal Swedia yang menjual furniture dengan desain modern. Jadi, kami menggunakan teknik pure borrowing, dikarenakan kata IKEA tidak memiliki padanan yang pas dalam bahasa Indonesia. Kami juga menggunakan teknik description untuk menambahkan informasi lebih kepada pembaca yang asing dengan kata tersebut. Kemudian yang kelima ialah kata pop-up, yang berarti singkat, sementara. Dengan ini kami menggunakan teknik EE atau Established Equivalent dikarenakan kata tersebut sudah lazim digunakan di Indonesia. Yang keenam ialah second hand store, di mana yang berarti toko yang menjual barang bekas. Kami menggunakan teknik amplifikasi dalam penjelasan tersebut dengan cara menambahkan unsur linguistik. Kata berikutnya adalah Nottingham University. Kami menggunakan teknik Established Equivalent dan Pure Borrowing. Teknik Established Equivalent kita gunakan ketika menerjemahkan kata university menjadi universitas di dalam bahasa Indonesia. Dan Pure Borrowing ketika menerjemahkan Nottingham menjadi kata Nottingham ke dalam bahasa Indonesia. Karena kata Nottingham tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Berikutnya ada kata elephant in the room. Kami menerjemahkannya sebagai ungkapan elephant in the room untuk mengungkapkan adanya sebuah masalah besar yang kebanyakan orang enggan membahasnya. Kami menggunakan teknik amplifikasi, pure borrowing, dan description. Amplifikasi kami gunakan ketika mengungkapkan kata ungkapan elephant in the room, lalu pure borrowing kita gunakan ketika menulis kembali ungkapan elephant in the room, dan description ketika menjelaskan ungkapan tersebut digunakan ketika untuk mengungkapkan sebuah masalah besar yang kebanyakan orang enggan membahasnya. Berikutnya ada kata seismic shift. Kata seismic shift kami terjemahkan sebagai dampak ekonomi dari perubahan demografis. Kita menggunakan teknik description. Untuk berikutnya, kita menemukan kata University of St. Andrew. Nah, di situ kami menggunakan teknik Established Equivalent dan Pure Borrowing. Established Equivalent untuk menerjemahkan kata university ke universitas, dan Pure Borrowing ketika menerjemahkan kata St. Andrews menjadi St. Andrews. Dan
Kita juga menemukan kata modern day. Modern day kami terjemahkan sebagai modern day, yaitu hal yang berkaitan dengan masa modern, bukan masa lalu. Kami menggunakan teknik pure borrowing dan description. Pure borrowing ketika menerjemahkan modern day menjadi modern day, dan description ketika menjelaskan apa itu modern day yang merupakan hal yang berkaitan dengan masa modern. Yang berikutnya ada sistem IQ. Sistem IQ kami terjemahkan sebagai sistem IQ perusahaan yang memfasilitasi sektor publik swasta, komunitas penelitian, dan masyarakat sipil untuk menghadapi tantangan mendatang. Kami menggunakan teknik pure borrowing dan description. Pure borrowing ketika menulis kembali nama perusahaan sistem IQ, dan description ketika menjelaskan apa itu perusahaan sistem IQ. Yang ke-13, kita menemukan kata industry-wide. Industry-wide, kita menggunakan teknik pure borrowing dan description. Karena dalam bahasa Indonesia, industry-wide tidak ada kata padanan. Dan description, yaitu perubahan serupa yang terjadi di seluruh industri. Yang selanjutnya, kita menemukan kata tax incentive. Tax incentive kita menggunakan teknik established equivalent dan description. Karena dalam bahasa Indonesia ada padanan yaitu insentif pajak yang berarti adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada individu atau organisasi tertentu hingga investor asing yang bersedia mendukung pemerintah dari sektor penelitian hingga pembangunan. Yang selanjutnya adalah fast food. Fast food kita menggunakan teknik established equivalent karena artinya makanan cepat saji yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Yang selanjutnya adalah kata Burger King. Kita menggunakan teknik pure borrowing dan description karena Burger King adalah restoran cepat saji hamburger global yang berasal dari Amerika. Yang ke-17 adalah Portland. Portland kita menggunakan teknik pure borrowing dan description. Karena Portland adalah pelabuhan air tawar dan kota terbesar di Oregon. Terletak di barat laut Oregon, di sungai Willamette yang membagi kota menjadi bagian timur dan barat. Yang selanjutnya adalah Safi Organic. Safi Organics kita menggunakan teknik pure borrowing. Karena Safi Organics merupakan perusahaan yang berada di Kenya yang mengubah limbah makanan menjadi pupuk. Dan yang terakhir adalah 4Days. 4Days kita menggunakan teknik pure borrowing dan description. Karena 4Days merupakan perusahaan baju yang terbuat dari bahan ramah lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.